Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul dan sama-sama dapat berbagi ilmu dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dasar tentang pengetahuan anti korupsi. Berbagai usaha atau strategi mencegah dan menentang korupsi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi juga diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Dalam teori segitiga Fraun, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Pressure atau tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Jenis front trial ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Tekanan eksternal misalnya adalah beban hutang atau tagihan yang harus segera dilunasi, keinginan memiliki sesuatu secara berlebihan atau keserakahan, gaya hidup mewah, dan perilaku terlarang seperti berjudi, ketergantungan narkoba, atau perselingkuhan. Sedangkan tekanan internal dalam bentuk beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat untuk mencapai target finansial perusahaan atau instansi. Sedangkan pembenaran atau rationalization merupakan sikap atau karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Ada 2 aspek pembenaran dalam fraud yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, yaitu yang pertama adalah pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya. Contohnya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sebagian atau sedikit dari keuntungan tersebut. Yang kedua, pelaku memiliki alasan pembenaran atas perbuatannya. Misalnya, gaji yang rendah dibandingkan dengan beban kerjanya, dan masa kerja pelaku cukup lama, dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan, seperti posisi, gaji, atau promosi, dan lain-lainnya. Berikut alasan seseorang melakukan fraud yang bersifat situasional. Pertama, pelaku beranggapan hanya meminjam aset yang dicuri. Yang kedua, yang mana alasan tindakannya untuk tujuan yang baik, misalnya membahagiakan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya, perbuatan dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama sehingga dianggap umum, dan perbuatan tersebut dianggap tidak merugikan siapapun. Terakhir, perbuatannya dianggap tidak menyakiti orang lain. Tindakan kecurangan atas dasar rasionalisasi biasanya disebabkan karena 4 hal. Pertama, pembenaran diri sendiri. Kedua, attitude yang kurang baik. Ketiga, karakter tidak jujur. Keempat, kurangnya integritas diri. Opportunity atau kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara luas untuk dapat melakukan sesuatu kecurangan. Biasanya terjadi karena pengendalian internal, perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai. Di antara elemen fraud diamond yang lain, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan
diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Strategi anti korupsi yang berlaku di lingkup Kementerian Tenaga Kerja adalah melakukan intervensi dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan perilaku kerja. Selanjutnya, strategi anti korupsi dibagi dalam 3 tahapan, yaitu pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi mencegah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ketika budaya jujur dibangun, kita akan saling menjaga dan saling mengingatkan. Tujuan akhir dari berbagai usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Memantapkan pemahaman 9 nilai anti korupsi untuk memperkokoh komitmen. Pada bagian inti, yang pertama adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Pada bagian sikap, ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Untuk bagian etos, ada berani, peduli, dan adil. Nilai inti, jujur, adalah berkata benar tanpa mengurangi atau menambah perkataan, tidak melakukan kecurangan, dan tidak mengakui yang bukan haknya. Disiplin. Disiplin adalah komitmen, konsisten, dan berpegang teguh dalam menjalankan aturan yang dijalankan. Tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas dengan baik dan dengan hasil yang baik secara tepat waktu. Pada bagian nilai sikap, ada mandiri. Mandiri tidak mengandalkan orang lain, tidak menggunakan otoritas untuk melimpahkan pekerjaan kepada orang lain yang masih bisa diselesaikan sendiri. Sederhana, tampil apa adanya, dan tidak berlebihan. Kerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda waktu. Untuk nilai etos, adil. Adil di sini adalah menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih. Peduli, sigap dan tanggap, peka terhadap segala sesuatu. Berani. Berani di sini adalah berani berkata jujur, berani menolak kecurangan, berani melaporkan kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Dampak perbuatan korupsi. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, benturan kepentingan dalam keadaan. Keenam, perbuatan curang. Ketujuh, gratifikasi. Indikator keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, tidak ada kemiskinan. Kedua, anak-anak mendapatkan hak sekolahnya. Ketiga, kesejahteraan masyarakat terjamin. Keempat, lingkungan yang asri. Kelima, kenyamanan transportasi umum. Berkenalan dengan 5 negara paling bersih dari praktek anti korupsi. Ada di sini ada 10 ya, ada 10 negara dengan indeks persepsi korupsi di tahun 2019 terbaik. Berada pada urutan ke-10 Luxembourg itu 76%. Jerman berada pada angka 78%. Norwegia berada pada angka 80%. Swedia berada pada angka 82%. Finlandia berada pada angka 84%. Selandia Baru berada pada angka 86%. Dan Denmark berada pada angka 88%. Mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.